perkenalkan, saya Lucy. Saya adalah ASN Kementerian Kesehatan yang bertugas di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Hasan Sadikin, Bandung. Dan saat ini, saya juga sebagai salah satu peserta pelatihan dasar CPNS Kemenkes golongan 3 Angkatan 5 tahun 2025. Inilah ceritaku, aku dan instansiku. Selamat menyaksikan. Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Hasan Sadikin atau RSHS Bandung didirikan pada masa kolonial Belanda dan diresmikan pada 15 Oktober 1923. Setelah beberapa kali berganti nama dan fungsi, termasuk menjadi Rumah Sakit Militer Jepang saat pendudukan, rumah sakit ini dikenal sebagai Rumah Sakit Ranca Badak pasca kemerdekaan. Pada tahun 1956, Rumah Sakit Hasan Sadikin ditetapkan sebagai Rumah Sakit Umum Pusat dan menjadi tempat pendidikan Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, dan sekarang juga berfungsi sebagai pusat unggulan nasional dalam bidang kedokteran nuklir. Nama Hasan Sadikin diresmikan pada 8 Oktober 1967 sebagai penghormatan kepada Dr. Hasan Sadikin sebagai salah satu direktur yang berjasa besar dalam pengembangan rumah sakit. Kini, Rumah Sakit Hasan Sadikin berperan sebagai rumah sakit rujukan nasional dengan fasilitas bertaraf internasional. Visi: menjadi rumah sakit dengan pelayanan unggulan di level Asia dengan pertumbuhan yang berkelanjutan. Misi 1. Memperbaiki pengalaman pasien melalui perbaikan kualitas pelayanan dan fasilitas pendukung. 2. Meningkatkan kualitas pemberi pelayanan melalui peningkatan produktivitas kerja. 3. Meningkatkan mutu layanan klinis melalui standarisasi pelayanan. 4. Meningkatkan tata kelola rumah sakit melalui digitalisasi layanan. 5. Memberikan pengampuan untuk meningkatkan kapabilitas jaringan rumah sakit secara nasional. 6. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, dan penelitian yang berkualitas dan inovatif. Moto: kesehatan Anda menjadi prioritas kami. Tata nilai: pamimpin pituin. Kepemimpinan profesional, inovatif, tulus, unggul, integritas. Adapun struktur instansi Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Hasan Sadikin Bandung, ada direktur utama yang langsung membawahi Direktorat Pelayanan Operasional, ada Direktur Medik dan Keperawatan, Direktur Sumber Daya Manusia, Pendidikan dan Penelitian, Direktur Layanan Operasional, dan Direktur Perencanaan dan Keuangan. Sebagai bagian dari tim kerja keperawatan, saya berada di bawah pimpinan Direktur Medik dan Keperawatan. Adapun layanan yang saya berikan antara lain: 1. Memberikan asuhan neonatal esensial seperti pemberian vaksin HB0 dan pemberian salep mata pada bayi baru lahir. 2. Melakukan pengkajian awal kondisi pasien. 3. Memenuhi kebutuhan nutrisi neonatus dan atau bayi. 4. Memberikan edukasi kepada keluarga terkait keadaan neonatus dan atau bayi. 5. Melakukan pengkajian resiko jatuh dan nyeri. 6. Pencatatan dan pelaporan, serta kolaborasi antar profesi, baik DPJP, instalasi farmasi, instalasi gizi, maupun instalasi laboratorium. Sebagai bidan yang bertugas di bagian tim kerja keperawatan, standar pelayanan yang harus dicapai adalah mampu memberikan pelayanan yang holistik, bermutu, dan berkualitas bagi pasien. Sebagai bidan, saya memiliki keterkaitan tugas yang sangat erat dengan tujuan rumah sakit, terutama dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak yang berkontribusi langsung terhadap pencapaian indikator kesehatan yang menjadi target rumah sakit. Saya bangga menjadi ASN Kementerian Kesehatan karena melalui profesi ini saya dapat mengabdikan diri secara langsung kepada masyarakat dengan integritas, profesionalisme, dan pelayanan yang berorientasi pada keselamatan ibu dan bayi. Melalui instansi saya, sebagai salah satu rumah sakit vertikal Kementerian Kesehatan, saya juga memiliki akses untuk pelatihan yang berkualitas
teknologi medis terkini, dan kolaborasi antar profesi yang memperkuat kompetensi saya sebagai tenaga kesehatan. Status ASN juga memberikan kepastian berkarir dan kesempatan untuk terus berkembang, sehingga saya mampu memberikan pelayanan yang terbaik dengan penuh integritas dan dedikasi sebagai bagian dari garda terdepan kesehatan bangsa. ASN bukan hanya sekedar profesi, melainkan panggilan jiwa untuk dengan penuh integritas, profesionalisme, semangat kebangsaan, dan pelayanan publik yang transparan.